Selamat pagi siswa kelas 4. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PKN. Hari ini Senin 19 Oktober 2020. Sebelum belajar, Ibu harap semua sudah disiplinkan diri dengan mandi, berpakaian rapi, sarapan, dan juga berdoa. Tujuan pembelajaran hari ini: pertama, setelah membaca cerita, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Kedua, setelah mencari informasi, siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kedua dengan benar. Ketiga, setelah diberikan masalah, siswa mampu menganalisis masalah yang terkait dengan sila kedua Pancasila dengan terperinci. Nah, siapa yang punya cita-cita menjadi dokter? Ayo, apa saja ya yang dilakukan oleh dokter? Lalu sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja dengan sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Kamu akan membaca buku siswa halaman 76 yang berjudul Hebatnya Dokter Kamu. Ibu harap kamu membacanya dengan teliti. Berdasarkan teks tadi, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan Dr. Rena untuk warga desa? Kedua, mengapa Dr. Rana melakukan itu? Ketiga, apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dr. Rana bagi masyarakat? Lalu, bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dr. Rana? Tuliskan pada tabel di bawah ini sikap dari Dr. Rana dan pendapatmu tentang sikap Dr. Rana. Selanjutnya kita akan belajar muatan pelajaran PKN tentang sila kedua Pancasila. Pekerjaan apa yang paling baik? Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan yang berbeda? Kita dengarkan cerita Pak Made dan Pak Tony. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut tentang makna sila kedua Pancasila. Kita perhatikan simbol dari sila kedua Pancasila, yaitu rantai. Mata rantai ada yang berbentuk segi empat, yaitu melambangkan laki-laki, dan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga kuat seperti lantai. Nah, sekali lagi ada pertanyaan, berbentuk apakah simbol kedua Pancasila? Sila kedua berbentuk rantai. Lalu apa makna simbol sila kedua Pancasila? Seperti tadi dikatakan bahwa mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua, bermakna juga satu, setiap manusia setara dan sejajar. Kedua, beradab dan dalam rasa pikiran dan tindakan. Ketiga, anti penjajahan dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Jelaskan hubungan antara simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Makna lambang Pancasila ini sebenarnya menggambarkan hubungan antar individu di Indonesia yang dilakukan secara adil dan beradab sehingga hubungan masyarakat secara keseluruhan menjadi kuat. Secara keseluruhan makna lambang rantai ini adalah bahwa kita sesama manusia harus saling membantu satu dengan yang lainnya. Kita harus membantu tanpa melihat jenis kelamin, latar belakang suku, budaya, agama, dan sebagainya. Rantai yang saling berkait ini juga mengartikan bahwa jika semua masyarakat Indonesia bersatu, maka
akan menciptakan negara Indonesia yang kuat pula. Nah, tugas kamu tuliskan 3 contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perhatikan satu contoh masalah. Judulnya adalah Dayu tidak mau sekolah. Bacalah cerita ini dengan teliti. Kemudian kamu akan menjawab 4 pertanyaan berdasarkan masalah yang dihadapi oleh Dayu yang tidak mau sekolah. Jawab berdasarkan materi tadi, yaitu sila kedua Pancasila. Nah, ingat anak-anak, mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila bahwa setiap orang setara. Ejekan Dayu sangat tidak beradab, tentu menyakiti perasaan Dayu. Oke, selamat belajar. Jangan lupa untuk mendisiplinkan diri setelah belajar dengan membersihkan perlengkapan, berterima kasih kepada orang tua, dan juga berdoa. Ingat ya, pendidikan adalah paspor untuk masa depan, untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkannya sejak hari ini. Selamat belajar.